Shalom IKBKM, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modulo. Sebelum kita lanjut ke materi, pertama-tama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan modulo. Modulo adalah sebuah operasi yang mencari sebuah sisa dari pembagian suatu bilangan terhadap bilangan yang lainnya. Pada modulo terdapat aritmatika modulo dan kekongruenan. Pada aritmatika modulo terdapat kaidah-kaidah. Yang pertama ada kaidah dasar, yang kedua ada kaidah penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga ada kaidah perkalian, dan keempat ada kaidah perpangkatan. Langsung saja kita mulai dari kaidah dasar. Pada kaidah dasar terdapat persamaan umum, yang dimana A mod M atau artinya adalah A dibagi M, yang dimana A ini bilangan bulat dan M ini bilangan bulat lebih besar dari 0. Yang dimana untuk mencari sisanya adalah Q dikali M ditambah R mod M. Sisanya adalah R, dan Q ini suatu bilangan bulat bebas, maka dibuat R mod M atau sama dengan R. Jika R lebih kecil dari 0, maka seperti awalnya untuk mencari sisa yaitu K dikali M ditambah N mod M, di mana sisanya adalah N, sama dengan N mod M sama dengan N. Langsung saja ke contoh, yang dimana 23 mod 5 atau 23 dibagi 5. Untuk mencari sisanya adalah 4 dikali 5 ditambah 3 mod 5. Mengapa dibuat 4? Dikarenakan 5 kali berapa supaya mendekati 23. Dikarenakan 5 kali 4 itu mendekati 23 dengan hasilnya adalah 20, maka dibuat 4. Kenapa sisanya adalah 3? Dikarenakan 23 dikurang 20, hasilnya adalah 3. Maka sisanya adalah 3 mod 5 atau 23 dibagi 5, sisanya adalah 3. Kemudian lanjut ke contoh 2 yaitu 41 mod 7 atau 41 dibagi 7. Maka untuk mencari sisanya adalah 6 dikali 7 minus 1. Kenapa di sini minus 1? Dikarenakan 6 dikali 7 ini kan 42, dan 42 ini melebihi 41 tapi mendekati 41. Dikarenakan 42 dikurang 41 ini sama dengan 1, maka dibuat kurang 1 atau sisanya adalah minus 1. Dikarenakan minus 1 lebih kecil dari 0, maka dibuat minus 1 dikali 7 ditambah 6, maka sisanya adalah 6 mod 7 atau sama dengan 6, dimana 41 dibagi 7 sisanya adalah 6. Baru kaidah penjumlahan dan pengurangan. Pada kaidah penjumlahan dan pengurangan ini terdapat persamaan umum yaitu A ditambah kurang B mod M. Yang dimana ini ya arti tambah kurang ini persamaannya sama meskipun tambah atau kurang, sama dengan A mod M ditambah kurang B mod M mod M. Untuk mencari sisa dari A mod M ini seperti kaidah dasarnya itu adalah P dikali M ditambah R mod M. Untuk MB juga Q dikali M ditambah S mod M. Kemudian untuk sisanya R mod M ditambah kurang S mod M. Kemudian sisanya ini sama-sama dijumlah dan dikurangi. Itu R ditambah kurang S mod M. Kemudian hasil dari penjumlahan atau pengurangan ini adalah T mod M atau T. Kemudian jika T lebih besar dari M atau T lebih kecil dari 0, maka seperti kaidah dasarnya untuk mencari sisanya adalah K dikali M ditambah N, di mana sisanya adalah N mod M atau sama dengan N. Langsung saja ke contoh, di mana 38 ditambah 49 mod 5 sama dengan 38 mod 5 ditambah 49 mod 5 mod 5. Sisa dari 38 dibagi 5 adalah 3, dan sisa dari 49 dibagi 5 adalah 5. Sisa dari 49 dibagi 5 adalah 4. Maka sisa-sisa ini dijumlahkan yaitu 3 tambah 4 mod 5, hasilnya adalah 7 mod 5 atau sama dengan, dikarenakan 7 ini lebih besar dari 5 atau seperti persamaan umumnya itu T lebih besar dari M, maka 1 dikali 5 ditambah 2 mod 5 atau sama dengan 2 mod 5, hasilnya adalah 2. Jadi 38 ditambah 49 dibagi dengan 5, sisanya adalah 2. Kemudian kita masuk ke kaidah perkalian.
Pada kaidah perkalian ini terdapat persamaan umumnya sama seperti kaidah penjumlahan dan pengurangan, di mana A dikali B mod M sama dengan A mod M dikali B mod M mod M, atau P dikali M tambah R mod M dikali Q M tambah S mod M untuk mencari sisanya. Kemudian sisanya sama-sama dikalikan, yaitu R dikali S mod M, hasilnya adalah T mod M, atau sama dengan T. Jika T lebih besar dari M, maka seperti kaidah dasar, dicari lagi sisanya, di mana K dikali M ditambah N, sisanya adalah N mod M. K sama dengan N. Untuk contohnya, dibuat 19 dikali 44 mod 5 sama dengan 19 mod 5 dikali 44 mod 5, di mana sisa dari 19 dibagi 5 adalah 4, dan sisa dari 44 dibagi 5 adalah 4. Sisanya sama-sama dikalikan, yaitu 4 kali 4 mod 5, maka hasilnya adalah 16 mod 5. Dikarenakan 16 ini lebih besar dari 5, maka dicari lagi sisanya, di mana 3 dikali 5 ditambah 1. Sisanya adalah 1 mod 5, atau 19 dikali 44 dibagi 5 adalah 1. Kemudian masuk ke kaidah perpangkatan. Pada kaidah perpangkatan terdapat persamaan umumnya A pangkat P mod M sama dengan A mod M pangkat P mod M. Sama seperti kaidah dasar, untuk mencari sisa dari A mod M ini, Q dikali M ditambah R, sisanya adalah R. Maka R dipangkatkan dengan P. R dipangkatkan dengan P, hasilnya adalah N. Maka N mod M sama dengan N. Jika N lebih besar dari M atau N lebih kecil dari 0, maka N mod M sama dengan K dikali M ditambah C mod M. Sisanya adalah C mod M atau sama dengan C. Langsung saja ke contoh, di mana contohnya adalah 5 pangkat 7 mod 6 sama dengan 5 mod 6 pangkat 7 mod 6. Sama dengan untuk mencari sisa dari 5 mod 6 ini adalah 1 dikali 6 minus 1. Di mana minus 1 ini dipangkatkan 7, hasilnya tetap minus 1. Dikarenakan minus 1 ini lebih kecil dari 0, maka dicari lagi sisanya, yaitu minus 1 dikali 6 ditambah 5. Sisanya adalah 5 mod 6. Maka sisa dari pembagian 5 dibagi 5 pangkat 7 dibagi 6, sisanya adalah 5. Kemudian masuk ke kongruenan. Kongruenan ini terdapat bentuk umum, modulo inverse, kemudian kongruenan lanjar. Pada bentuk umumnya adalah A kongruen dengan Q dikali M ditambah R mod M, atau kongruen dengan R mod M. Jika R lebih kecil dari 0, maka seperti kaidah dasar sebelumnya, yaitu K dikali M ditambah N mod M, atau A kongruen dengan N mod M, atau di mana M habis dibagi A dikurang B. Contohnya, tentukan kongruenan dari 23 jika habis dibagi 5. Penyelesaiannya, 23 kongruen dengan 4 dikali 5 ditambah 3 mod 5. Atau 23 kongruen dengan 3 mod 5. Atau 5 habis dibagi 23 dikurang 3. Di mana 5 habis dibagi 20. 5 habis membagi 20. Yang artinya 5 habis membagi 23 dikurang 3 sama dengan 20. Kemudian kita masuk ke dalam modulo inverse. Pada modulo inverse terdapat, yaitu jika A dan M relatif prima dan M lebih besar 1, maka A dikali A inverse kongruen dengan 1 mod M. Di mana dari definisi relatif prima diketahui PBB AM sama dengan 1. Sehingga P dikali A ditambah Q kali M sama dengan 1. Yang mengimplikasikan bahwa P dikali A ditambah Q dikali M kongruen dengan 1 mod M. Dikarenakan Q dikali M sama dengan 0 mod M, maka P dikali A kongruen dengan 1 mod M. Dengan demikian dapat diartikan bahwa P adalah inverse dari A mod M.
Langsung saja ke contoh. Contohnya adalah tentukan inverse dari 4 mod 9. Penyelesaiannya PBB dari 4 9 sama dengan 1. Dari algoritma Euklidean diperoleh 9 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. Sehingga minus 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 9 sama dengan 1. Dimana minus 2 dikali 4 itu adalah minus 8, kemudian ditambah 9 hasilnya adalah 1. Yang mengimplikasikan bahwa minus 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 9 kongruen dengan 1 mod 9. Dikarenakan 1 dikali 9 sama dengan 0 mod 9, maka minus 2 dikali 4 kongruen dengan 1 mod M. Atau minus 2 dikali 4 kongruen dengan 1 mod 9. Dengan demikian dapat diartikan bahwa minus 2 ini inverse dari 4 mod 9. Kemudian masuk ke kongruenan lanjar. Pada kekongruenan lanjar terdapat persamaan umum, di mana A dikali X kongruen dengan B mod M. Di mana M adalah bilangan bulat positif dan AB ini adalah sembarangan bilangan bulat atau disebut sebagai koefisien. Kemudian X adalah peubah bilangan bulat. Untuk mencari nilai X-nya, maka dibuat X sama dengan B ditambah K kali M dibagi A. A-nya pindah ke sebelah kanan. Dengan K sama dengan 0 hingga tak hingga atau K dari minus 1 hingga tak hingga. Kemudian lanjut saja ke dalam contoh, di mana tentukan solusi dari 4x kongruen dengan 3 mod 9. Penyelesaiannya adalah 4x kongruen dengan 3 mod 9, di mana 4 ini dipindahkan ke sebelah kanan atau ruas kanan menjadi x sama dengan 3 ditambah k dikali 9 dibagi 4. Maka untuk mencari x ini, k ini ditentukan secara bebas, di mana untuk k sama dengan 0, maka x-nya adalah 3/4. Dikarenakan 3/4 ini adalah bilangan caca, maka bukan solusi dikarenakan X ini harus bilangan bulat. Maka untuk K sama dengan 1, hasilnya X adalah 3. Dikarenakan 3 ini bilangan bulat, maka 3 ini adalah solusi. Kemudian untuk K sama dengan 2, X-nya adalah 21/4. Ini bukan solusi. Kemudian K sama dengan 5, untuk X-nya sama dengan 12, ini solusi. Kemudian untuk K-nya sama dengan minus 1, hasilnya adalah minus 66/4, ini bukan solusi. Kemudian untuk K sama dengan minus 2, X-nya adalah minus 15/4, dan ini bukan solusi. Dan untuk K sama dengan minus 3, X-nya sama dengan minus 6, ini solusi. Dan K sama dengan minus 6, X-nya adalah minus 15, dan ini adalah solusi. Dengan demikian, nilai-nilai X yang merupakan solusi dari 4X kongruen 3 mod 9 adalah X sama dengan dari tak terhingga hingga minus 15, minus 6, 3, 12, sampai terhingga. Baiklah, dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan diterangkan di dalam komentar. Terima kasih.